Sahabat Kompas.com, hingga saat ini serangan Rusia di Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Hal ini membuat para menteri luar negeri dari kedua pihak yang bertikai akan bertemu di Turki Selatan Kamis ini. Pertemuan itu berlokasi di Ankara, di mana Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, akan bergabung dengan rekannya dari Rusia, yaitu Sergei Lavrov, dan diplomat teratas Ukraina Dmytro Kuleba di dekat kota pantai Mediterania Turki, Antalya. Menurut Cavusoglu, pertemuan itu akan dilakukan dalam bentuk trilateral yang akan berlangsung di sela-sela forum diplomasi internasional. Turki yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia dan Ukraina telah berusaha menempatkan dirinya sebagai penengah antara kedua musuh tersebut. Menurut informasi dari Kedutaan Besar Ukraina di Turki, pertemuan itu akan digelar pada pukul 11 waktu setempat. Pada dasarnya, konflik tersebut merupakan skenario mimpi buruk bagi Presiden Turki Erdogan. Turki memiliki hubungan bersejarah dengan Ukraina dan ikatan etnis yang kuat dengan komunitas Tatar Crimea Ukraina. Ankara telah berbicara menentang penyerobotan wilayah Crimea oleh Rusia pada 2014 dan bersumpah untuk tidak mengakuinya. Di Kiev, Erdogan menegaskan komitmen Turki terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, termasuk Crimea, di mana anggota NATO Turki mendukung upaya Ukraina untuk bergabung dengan aliansi. Ankara telah meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah menjual drone Bayraktar TB2 bersenjata Kiev yang telah digunakan melawan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas, Ukraina Timur, di mana hal itu membuat Moskow marah. Kedua negara juga merencanakan proyek produksi industri pertahanan bersama. Situasi di Ukraina telah membuat Turki terikat, sedangkan anggota NATO telah berusaha untuk memperbaiki hubungannya yang rusak dengan Amerika Serikat dan anggota aliansi lainnya. Hal itu menyusul keputusan kontroversialnya yang membeli teknologi pertahanan udara Rusia yang canggih. Namun, di waktu yang sama, ia tidak dapat merusak hubungannya dengan Moskow. Oleh sebab itu, Turki akan kesulitan untuk bergabung dalam kemungkinan sanksi atau operasi terhadap Rusia, di mana negaranya sedang berjuang untuk mengatasi krisis mata uang utama yang dibantu dengan pendapatan pariwisata untuk membantu ekonomi dan menyediakan devisa penting, dan Rusia adalah pasar pariwisata utama Turki. Moskow telah mengeksploitasi situasi di masa lalu, menghentikan penerbangan yang membawa turis ke Turki, dan menghentikan impor pertanian. Setelah Ankara menjatuhkan jet militer Rusia yang dikerahkan di Suriah pada 2015. Turki juga perlu melangkah dengan hati-hati terhadap Rusia di Suriah. Ankara membutuhkan persetujuan Moskow untuk melanjutkan kehadirannya di Suriah Utara, meskipun keduanya mendukung pihak yang berlawanan dalam perang saudara Suriah. Pada tahun 2020, sebanyak 37 tentara Turki tewas dalam serangan udara yang didukung Rusia terhadap pemberontak di Provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak terakhir di Suriah. Yang lebih memperumit masalah, Rusia adalah sumber utama gas alam Turki dan saat ini sedang membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di negara itu.